Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kita memasuki segmen khusus Zona Cuan. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan sektor ekonomi kreatif di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sepanjang 2025 lalu. Tak tanggung-tanggung, pertumbuhannya mencapai 6,86%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11%. Subsektor kuliner dan fashion masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Sektor ekonomi kreatif terus menunjukkan peran strategisnya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan nilai produk domestik bruto atau PDB ekonomi kreatif pada tahun 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah. Angka ini tumbuh signifikan sebesar 6,86% dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,11%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, jika dilihat per subsektor, kuliner masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 41,06%. Disusul oleh subsektor fashion serta televisi dan radio, dan secara total 3 subsektor unggulan ini menyumbang hingga 69,42% terhadap ekonomi kreatif nasional. Saat ini bahwa nilai PDB ekonomi kreatif terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah. Dan kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dan tentunya yang kita patut apresiasi kepada Bapak Menko PM dan Menteri Ekonomi Kreatif dan juga seluruh pelaku ekonomi kreatif adalah ternyata di tahun 2025 pertumbuhan ekonomi dari ekonomi kreatif mencapai 6,86%. Menyikapi tren positif ini, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan pentingnya sensus ekonomi yang akurat dan komprehensif. Menurutnya, sensus ini akan menjadi pondasi penting dalam memetakan potensi ekonomi kreatif di setiap daerah agar kontribusinya semakin optimal terhadap ekonomi nasional. Ia juga mengajak seluruh asosiasi dan pelaku ekonomi kreatif untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi nasional agar data yang dihasilkan lebih lengkap dan valid. Dalam kesempatan sensus ekonomi nasional, hari ini kita mengajak asosiasi juga, kalau kita merasa bahwa kayaknya datanya nggak sebegitu deh, kayaknya bisa lebih tinggi deh. Nah, sebetulnya disinilah kesempatan itu. Ayo kita sama-sama kita sukseskan sensus ini. Paling tidak asosiasi ini, harapan saya adalah 99 asosiasi yang hadir hari ini bisa mensosialisasikan ke anggotanya sehingga data lebih lengkap. Kalau itu bagus, alhamdulillah kita perkuat. Kalau datanya setelah diisi oleh para anggota asosiasi ternyata subsektor mereka juga misalnya mempunyai tantangan, nah itu di dalam data itu baru bagaimana kita intervensinya. Apakah bisa Kementerian Ekraf sendiri atau kita harus kolaborasi dengan kementerian lembaga lain. Dengan kolaborasi antara pemerintah, BPS, dan pelaku usaha, sektor ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya menjadi tren sementara, namun menjadi pilar utama ekonomi nasional yang mampu mendorong kemandirian dan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan. Di tengah isu daya beli yang masih menjadi perhatian, lalu bagaimana pelaku industri kreatif membaca kondisi pasar? Berikut kami sudah bersama dengan Hari Sudarma, co-founder dan CEO PK Entertainment Group. Pak Hari, apa kabar? Selamat datang di Zona Cuan. Baik, terima kasih. Ini menarik ya kalau kita bicara daya beli. Ini masih menjadi kontroversi. Daya beli kita itu sebenarnya benar-benar terganggu atau tidak? Karena ketika ada event-event industri kreatif, konser katakanlah, ini langsung sold out cepat. Apalagi kalau K-pop gitu misalnya, itu langsung sold out-nya cepat gitu. Bahkan menghadirkan calo-calo yang juga akhirnya menjadi bahaya juga bagi pembeli tiket yang mungkin tidak kebagian tiket tersebut begitu. Tapi kalau dari kacamata PK sendiri, daya beli kita tuh seperti apa sih saat ini? Sebetulnya pastinya secara umum kalau kita lihat keadaan landscape ekonomi dan daya beli in general pasti
turun lah ya, mengikuti keadaan secara umum. Tapi mungkin kalau dari sisi kita sebagai pelaku industri, pastinya kita kan juga melakukan assessment dan harus terus adaptif. Karena kan ada beberapa fenomena yang kita harus assess dan necessarily mungkin impact-nya berbeda dengan industri lain secara umum. Contohnya misalnya kita mau bicara lipstick effect. Memang kan semua industri pasti terdampak gitu. Tapi balik lagi, lipstick effect sebetulnya kepada konser ada juga impact-nya yang mungkin selama ini orang-orang yang hiburannya different kind of luxury atau misalnya travel gitu, sekarang beralih mencari sesuatu yang bisa didapat secara lokal, sehingga di situ ada masking effect sedikit bahwa kok kita lihat memang beberapa bulan terakhir banyak sekali konser ataupun live event yang sebetulnya penjualannya bagus. Tapi itu juga kita bicara nanti ada, misalnya kita lihat polarisasi ya, untuk orang yang mungkin sosioekonominya berada di atas gitu kan nggak ada masalah. Jadi kategori-kategori tiket ataupun experience yang memang paling atas itu mungkin tidak terlalu terdampak. Tapi kategori-kategori tiket seperti sebaran harga tiket itu juga menjadi strategi tambahan yang harus kita pertimbangkan gitu. Bagaimana kita melakukan pricing sehingga polarisasi ini kita juga tetap bisa grasp gitu supaya tidak mempengaruhi. Sama ya at the end of the day di 2026 dan mungkin mulai dari 2025 yang kita lihat sebetulnya apa sih yang dicari sama masyarakat. Itu kan juga ada shifting bahwa generasi Gen Z terutama dan juga mungkin itu juga mempengaruhi ya ke masyarakat secara umum bahwa yang mereka cari pun dari sisi hiburan dan luxury experience itu udah mulai berbeda. Jadi carinya yang lebih experiential, yang lebih memorable, yang ada storytelling element gitu. Jadi kita juga harus ikut adaptif untuk menghadapi itu. Pastinya secara umum ya ada penurunan, tapi kita lihat ada opportunity lain gitu yang mungkin kita bisa mengambil peran aktif gitu. Baik, coba kita lihat perbandingannya ya di 2026 ini kalau dibandingkan dengan situasi sebelum COVID, apakah memang daya beli kita terlihat ada penurunan? Dan kalau dibandingkan dengan masa-masa setelah COVID, itu kan ketika sangat tinggi sekali begitu untuk permintaan konser, mungkin karena masyarakat juga bosan begitu ya dengan terlalu banyak larangan. Seperti apa dibandingkan dengan 2026 ini? Sebetulnya kalau kita bicara pre-pandemi, pastinya beda banget. Kalau pre-pandemi itu kayaknya orang itu nyarinya yang grand gitu, yang besar. Jadi kalau kita bicara konser, hanya artis-artis dengan kaliber tertentu yang mungkin kita bisa easily confident gitu. Oke, ini pasti bakal habis. Tapi setelah pandemi, shifting banget, beda banget. Karena banyak niche-niche yang muncul karena mungkin stress level pasca pandemi itu dan setelah adanya pandemi itu mungkin beda ya, dan orang juga coping in a different way. Jadi bahkan kemarin kita juga ada research bahwa pembeli tiket konser di Indonesia itu hampir up to 52% itu membeli tiket konser bukan karena mereka ngefans sama artisnya, tapi karena it's a part of their emotional stress relief. Jadi makanya di 2026 dan terutama pasca pandemi kita melihat banyak opportunity dari konser ataupun artis yang kategorinya mungkin jadi lebih kecil tapi niche-nya kuat gitu. Baik, stress relief, wah menarik sekali ya. Apakah ini artinya ini menjadi salah satu perubahan perilaku konsumen dari industri kreatif saat ini? Betul, kita melihat ada definitely ada shifting dari consumer behavior. Makanya tadi mungkin yang kita lihat ya, yang pasti orang tuh lebih cari experiential gitu. Jadi ketika datang ke konser pun bukan lagi tentang yang penting bisa nonton artisnya, performance-nya oke, tapi the entire experience end to end dari concerts as an industry, mulai dari pengalaman beli tiket, pengalaman tuker tiket, pengalaman masuk ke tempat menonton konser, itu semua menjadi elemen yang menjadi jauh lebih penting karena konsumen melihat itu sebagai bagian penting juga. Ya mungkin karena tadi ya ada shifting juga bahwa mereka datang bukan hanya karena aku mau nonton A gitu, tapi this is my stress relief moment gitu. Jadi ketika experience-nya tidak smooth throughout, jadinya beda gitu dampaknya kepada mereka. Jadi itu mungkin shift yang mungkin kita lihat lumayan bermakna ya dari industri ini. Coba kita lebih spesifik lagi. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu di 2025, seperti apa perilaku perubahan konsumen ini akhirnya juga memberikan profitabilitas untuk Pike? Kalau dari kita mungkin kita melihatnya dari reaksi dan respons publik mungkin ya terhadap sebuah konser. Jadi kalau dulu kita tuh hanya besar di exposure pada saat announcement. Jadi semua orang will talk about the concert. Oh, si A mau datang, si B mau datang. Tapi ketika
mulai pasca pandemi, terutama di 2-3 tahun belakangan, respons publik itu centralized tidak hanya dari si A mau datang atau si A penampilannya keren ya. Tapi kita akan di under microscope tuh mulai dari kayak, oh kemarin beli tiketnya lancar ya, bagus nih yang ini karena pengalaman beli tiketnya juga nggak ribet gitu. Oh di onsite-nya masuknya cepet ya gitu. Pulangnya misalnya, oh ada kesulitan tapi mitigasinya terlihat jelas bahwa promotor lakukan something about it gitu. Jadi shifting di fokus dari reaksi publik dan respons konsumen terhadap konser sebagai sebuah produk mungkin kita bisa bilang itu beda sih memang gitu. Baik, apakah ini juga mempengaruhi arah ekspansi dari PK Entertainment sendiri? Karena sebelumnya PK ini kan dikenal sebagai promotor konser misalnya begitu ya, dan juga mungkin untuk agensi korporasi untuk segmen B&B-nya begitu. Tapi sekarang apakah ada arah lini bisnis baru yang tengah digarap juga oleh PK? Tentunya ada, karena balik lagi ketika kita lihat ada shifting di consumer behavior, mereka mencari sesuatu yang lebih experiential, lebih memorable, dan kita nggak bisa pungkiri bahwa generasi yang sekarang itu mereka melihat sesuatu itu juga mereka selalu melihat value behind this product. It's no longer about even FMCG. It's no longer about minuman ini rasanya apa, but what this company stands for gitu. Nah jadi dari situ kita ngelihat bahwa kalau kita mau ambil peran aktif di industri live entertainment dan ekonomi kreatif secara keseluruhan, ya kita nggak bisa pasif. Kita harus be a part of it. Makanya kita mulai mencoba untuk berekspansi dan mencoba untuk mengambil lebih banyak bagian yang lebih end to end dari industri ini, termasuk dulu kita mungkin hanya kerjain lebih banyak konser internasional, kita juga mulai berusaha untuk membawa talent-talent lokal, kita bikinin konsernya di sini, kita kerjasama dengan talentnya, kemudian kita juga fokus untuk bisa bawa mereka keluar. Jadi contohnya kemarin kita kerjain Mahalini, kita kerjain juga di Malaysia gitu. Mungkin selain dari itu mungkin film, karena film adalah bagian yang tidak terlepaskan lah dari industri hiburan. Jadi kita juga pengen ambil peran aktif di situ karena banyak sekali talent production house yang sangat-sangat bagus, dan mungkin dengan adanya kita, karena kita punya sudut pandang yang berbeda, expertise yang berbeda, kita bisa kasih growth yang mungkin juga impactful lah gitu for the industry gitu. Nah, menarik juga ya, Pikir ternyata fokus ke industri film juga, di mana banyak yang mengatakan bahwa industri film ini biasanya untuk organisasi non-profit begitu, karena untuk bisa mencapai profitabilitas itu sangat challenging. Ya. Apakah PK sudah mempertimbangkan faktor-faktor itu juga? Sudah, but we are also I think lumayan ready untuk trying to learn by also doing. Jadi memang it's a different ball game. Jadi risk calculation-nya juga berbeda, modelnya juga berbeda. Tapi kita rasa potensial untuk kita take an active part di situ. Baik, tapi untuk segmennya sendiri, apakah ternyata untuk industri kreatif ini memang lebih berat ke fans K-pop semata, begitu? Artinya memang industri ini hidup karena K-pop, begitu? Atau di subsegmen lain ini juga sebenarnya bersama-sama tumbuh, begitu? Misalkan salah satunya talent-talent lokal tadi. Ya. Sebetulnya sama-sama tumbuh. Mungkin memang K-pop karena behavior dari fansnya di digital and social media itu memang lebih masif. Jadi mungkin exposure-nya seringkali untuk artis kaliber besar yang masuk di genre K-pop dapatnya lebih besar. Tapi sebetulnya dari kategori yang lain itu berkembangnya sangat-sangat pesat. Karena seperti tadi saya mention bahwa kita tuh sekarang lumayan banyak perlu fokus ke kategori-kategori niche gitu yang alternatif, rock, yang seperti itu sebetulnya fansnya juga sangat loyal, market size-nya mungkin tidak sebesar market mainstream tapi big enough for us to explore. Baik, potensi industri kreatif di Indonesia tuh seperti apa sih? Karena kalau kita kilas balik ketika konser Coldplay ini potensi untuk pariwisatanya juga cukup besar, akhirnya juga berpotensi untuk mengubah regulasi pemerintah setempat juga begitu. Kalau PK sendiri melihat seperti apa potensi industri kreatif ini di Indonesia dengan regulasi yang sudah ada sekarang? Apakah memang ada yang secara urgent ini memang harus kita benahi agar lebih baik lagi ke depannya? At the end of the day kayaknya kalau kita bicara landscape geopolitik dan juga sosioekonomi, pastinya kan kita perlu terus belajar dan berkembang karena kita
bisa dibilang terutama with one of our neighboring countries, udah pasti ada satu yang kita lumayan ketinggalan. Tapi kalau kita bicara potensi industri ekonomi kreatif tentunya besar banget. Karena mungkin kita udah pernah kemarin sempat ada a differentiation with media juga. Kalau misalnya dari research ya, projected growth and revenue dari industri ekonomi kreatif alone in Indonesia itu set to grow 3 kali lipat. Dari sekarang 2025 berarti sampai 2034. Itu dari 1,2 miliar dolar set to projected jadi 3,6 3,8. Kemudian kalau kita bicara konten lokal, sebetulnya film memberikan sudut pandang yang berbeda juga kepada kita. Karena kita lihat selama 3 tahun belakangan, proporsi dari konten lokal di sinema, dari sisi pembelian tiket dan saturasi okupansi itu naik juga hampir 3 kali lipat. Jadi di tahun 2026 itu 65% isi sinema kita kontennya konten lokal. Jadi segitu potensialnya untuk kita mengembangkan dan ikut serta secara aktif untuk mengembangkan ini. Nah kalau kita bicara ripple effect yang lebih lanjut, sebetulnya bukan kita sekarang berada di posisi yang tidak bagus, tapi semua industri player, baik itu promotor, tiketing, security, pemerintah, birokrasi, kita perlu sama-sama tentunya bekerja untuk memperbaiki dan juga mengembangkan karena kita perlu banget bisa lihat dari negara-negara lain ya, ada negara yang dikenal justru karena menjadi destination. Destinationnya bisa jadi healthcare, bisa jadi entertainment, tourism. Nah itu yang saya rasa sih kita sekarang belum punya brand positioning itu, which is menjadi PR kita semua sama-sama sih untuk semua. Dari segi kompetisi seperti apa untuk di industri kreatifnya sendiri? Kompetisi I think lumayan oke, karena kalau misalnya kita lihat sekarang kita bicara misalnya film ataupun itu konser musik gitu. Sebetulnya industri playernya lumayan banyak dan semua exposure-nya lumayan besar. Berarti kan secara kompetisi sangat-sangat aktif. Kompetisi yang sangat-sangat aktif berarti menunjukkan bahwa marketnya dan industrinya berarti berkembang. Otherwise kan pasti akan ada monopoli lah atau mungkin nggak banyak orang yang mau berkecimpung di industri itu. Nah jadi kita melihat bahwa sebetulnya it's a positive kind of like a competition that we have in the industry. Artinya kuenya ini sebenarnya juga masih besar masih di dalam negeri. Dan masih banyak banget yang masih bisa diambil dari semua yang pengen berusaha untuk mungkin thrive di ekosistem industri kreatif. Kuenya masih banyak banget. Baik. Tapi tadi Pika juga sampaikan ada ekspansi ke luar negeri juga, salah satunya juga dengan membawa penyanyi lokal untuk bisa konser di beberapa negara begitu. Apakah memang tujuannya itu adalah untuk warga negara yang berada di sana atau memang sedang mencoba untuk memasuki pasar dari negara-negara tersebut juga? A little bit of both. Jadi pastinya kita pengen banget mengambil peran aktif juga untuk bisa membawa talent-talent kita, untuk kita bisa bawa keluar gitu supaya bisa dilihat sama market lain. Pastinya diaspora ataupun orang Indonesia yang ada di luar menjadi salah satu chunk yang paling besar, tapi nggak cuma mereka. Tapi di satu sisi kita juga pengen tap in ke different market supaya kita juga bisa tunjukkan bahwa pelaku industri di Indonesia ketika kita bikin di market lain, kita juga bisa perform. Sehingga itu juga bisa menjadi nilai jual dan juga nilai positif dari berbagai manajemen artis ataupun IP yang ada di luar sana. Ketika mereka melihat Indonesia, they know that oh bisa dikerjain kok di Indonesia karena pelakunya ada. Baik, ini jadi mengingatkan saya akan kesuksesan K-pop yang berhasil untuk membawa penyanyi-penyanyi atau artis-artis lokalnya untuk bisa mendunia begitu. Apakah Pika melihat kita juga punya potensi seperti itu? Potensi pasti ada dan kita harus percaya dan punya faith kan in our own culture, in our own talents. Jadi PR-nya adalah ya bagaimana kita sebagai sebuah ekosistem di satu industri ini sama-sama bekerja towards that goal gitu supaya ya mungkin kalau dibandingkan sama K-pop mungkin masih lumayan jauh, tapi why not gitu, kita harus terus berusaha mengejar itu kan. Sejauh apa kita menuju ke sana? I think masih banyak sekali PR-nya untuk bisa memfamiliarkan culture kita menjadi sebuah culture yang secara global dianggap sebagai mainstream. Because that's what K-pop do. Mungkin bukan K-pop, tapi K-culture. They've been doing a really great job bahwa
industri film, industri musik, K-culture itu udah menjadi kayak satu genre yang mainstream di global. Jadi bukan yang kayak, oh ini hanya dari negara Korea saja gitu. Jadi I think that's an amazing job yang mungkin bisa jadi benchmark dan hopefully kita bisa mengarah ke sana juga. Tantangannya sebesar apa sih untuk membawa IP-IP lokal kita untuk mungkin ke kelas regional ataupun ke kelas global begitu? Apalagi kalau Pikir kan sekarang sudah punya pengalaman untuk membawa beberapa penyanyi keluar dan katanya juga akan membuat event-event di negara-negara tetangga juga. Tantangannya sebesar apa? I think the familiarity of our culture mungkin bisa dibilang salah satu jadi tantangan yang paling besar ya, karena ketika kita mau membawa sesuatu yang memang sangat Indonesia ini sendiri harus sudah dikenal dulu gitu. Nah mungkin that's one of our biggest challenge sih. Jadi kayak karena orang ketika mungkin ya ini klise, tapi ketika kita bicara tentang Indonesia, yang paling signifikan atau mungkin yang paling iconic, mungkin people will say tourism, which is Bali, and then food, but our other culture itu belum kayak familiar gitu for global gitu untuk asing. Jadi mungkin tantangan terbesarnya ada di sana sih, bagaimana kita bisa membawa kultur ini dan bagaimana kita bisa memperkenalkan kultur ini sehingga kultur ini nanti di luar bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup mainstream dan bisa diterima. Bagaimana kita bisa memperkenalkan kultur kalau kita tidak mengenal kultur kita sendiri. Artinya ini menjadi PR untuk kita bersama untuk mungkin sama-sama bisa bangga terhadap kultur kita dan juga mengenal kultur kita lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Haris Sudharma, co-founder dan CEO PK Entertainment Group sudah bersama kami kali ini di Zona Cuan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Marianeke, sampai jumpa.